Rekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas F akan melakukan presentasi paper review yang berjudul A New Step by Step Model for Implementing Open Innovation. Ini sumber dari paper terdiri dari beberapa orang di sini yang mengerjakannya, yaitu Eleni, Arvaniti, Agapi, Chrysostomos, dan Vangelis. Tugas ini adalah tugas manajemen teknologi dan inovasi yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Fitria Santi, dan satu lagi teman saya, Yuda Prasetya. Di mana dosen pengampu kita yaitu Dr. Insinyur Tatang A. Taufik MSc, IPU. Baiklah, di sini kami memiliki struktur review jurnal, yaitu yang pertama pendahuluan, lalu tujuan penelitian, pentingnya open innovation, demonstrasi open innovation, metodologi penelitian, step by step implementasi open innovation, hasil penelitian dan pembahasan, lalu ada studi kasus, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama yaitu tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, eh, kita bisa lihat bahwa open innovation itu memiliki beberapa tahapan. Tapi pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu open innovation. Open innovation itu sendiri adalah pendekatan yang menggabungkan aliran masuk dan keluar pengetahuan, ilmu pengetahuan yang disengaja untuk mempercepat inovasi internal dan memperluas pasar untuk mengenal eksternal inovasi tersebut. Open innovation pertama kali dipopulerkan oleh Henry Chesbrough pada tahun 2003, dan sejak itu konsep ini terus berkembang dengan pesat, mempengaruhi banyak sektor industri serta dunia penelitian. Model ini memungkinkan organisasi terutama yang lebih kecil atau startup atau semacamnya dengan sumber daya yang terbatas sehingga berkolaborasi dan dapat mengurangi hambatan dalam proses inovasi. Di sini kita lihat beberapa poin tentang digambar tentang open innovation itu. Di situ ada tentang di mana harus memulai, bagaimana harus memenangkan suatu inovasi, open innovation ini, dan bagaimana mengeksekusinya. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Yuda. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Santi, Bu Fitria. Jadi untuk tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menyajikan sebuah model open innovation yang komprehensif dengan pendekatan langkah demi langkah. Jadi model ini dirancang untuk membantu organisasi seperti contohnya university, kemudian pusat penelitian, perusahaan ataupun firma dalam menerapkan prinsip-prinsip open innovation. Penulis juga ingin menunjukkan bahwa manfaat dari open innovation itu melalui contoh-contoh penerapan di dunia nyata. Langkah-langkah untuk menerapkan open innovation diantaranya adalah tahap pertama ditujukan bagaimana open innovation dapat bekerja dengan banyak partners. Kemudian tahap kedua, sebuah model disajikan untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh sebuah organisasi untuk berhasil menerapkan open innovation. Model ini mencakup pengenalan organisasi terhadap open innovation mulai dari minat awal hingga implementasi produk akhir, dan di mana penelitian ini juga mencakup sukses story dari organisasi besar yang telah menerapkan open innovation. Next. Pentingnya open innovation dikarenakan memang model research and development R&D tradisional itu membatasi kolaborasi karena memang memegang kendali penuh atas inovasi apapun yang dihasilkannya, fokus pada keuntungan internal. Sedangkan untuk open innovation bisa mendorong kolaborasi antar perusahaan, universitas, dan juga individu yang dapat menangani proyek lebih besar dan juga lebih kompleks. Open innovation itu juga memungkinkan lembaga kecil dan spesialis untuk berkontribusi secara efektif tanpa perlu memperluas secara signifikan sumber daya internal mereka.
Kolaborasi dalam implementation juga membantu dalam menghasilkan produk, layanan, ataupun penelitian yang memang lebih baik karena melibatkan perspektif yang lebih beragam. Open innovation juga tidak hanya mengurangi waktu dan biaya dalam menyelesaikan proyek, tapi juga menawarkan manfaat sosial dengan memberikan akses lebih luas kepada hasil-hasil inovasi. Praktik ini juga berdampak pada keberlanjutan dan ekonomi dengan membantu perusahaan seperti contohnya Alibaba yang berkembang dengan cepat melalui model innovation yang berkelanjutan. Kemudian open innovation juga digunakan untuk inovasi sosial dengan proyek-proyek di Eropa yang memanfaatkan IT untuk mengatasi masalah sosial yang menunjukkan efek positif digitalisasi terhadap inovasi pada tingkat regional. Next. Berikut adalah demonstrasi penggunaan open innovation. Jadi kalau dia digambar menunjukkan bahwasannya gambar paling kiri menunjukkan bahwa sebelum terjadinya kolaborasi dan inovasi itu masih sendiri-sendiri. Kemudian dengan adanya sebelah kanan, dengan adanya kolaborasi open innovation ada kolaborasi antara industri, research center dan juga university dan juga end user. Tetapi memang dalam close innovation ada kesenjangan pengetahuan. Ya. Jadi perusahaan pusat penelitian dan universitas seringkali memiliki kesenjangan pengetahuan seperti kesenjangan bukti, pengetahuan, metodologi, dan juga populasi. Dalam close innovation, penelitian hanya dilakukan secara internal oleh entitas tertentu hingga sulit bagi industri untuk mengakses hasil penelitian tersebut tanpa kolaborasi. Kolaborasi dalam open innovation dengan prinsip open innovation, batasan antar entitas hilang dan semua pihak dapat berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Setiap kolaborator dapat memberikan bagian dari solusi yang mereka miliki dan dengan masukan semua pihak, sebuah solusi lengkap dapat dihasilkan yang sulit dicapai oleh satu entitas saja. Selanjutnya, silakan Bu Fitri. Em, Kalau di sini kami akan mendemonstrasikan tentang innovation, yaitu dari misalnya contoh di sini tentang hasil kolaborasi, yaitu antara pusat penelitian yang dapat menyelesaikan penelitian dengan menggunakan fasilitas industri milik perusahaan. Lalu universitas berbagi wawasan tentang kebutuhan konsumen, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik. Perusahaan mendapat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen dan siap untuk dipasarkan. Jadi kesimpulan kolaborasi bisa dinyatakan jika tidak ada kolaborasi antara pihak, masalah masing-masing pihak akan tetap tidak terselesaikan. Jadi melalui open innovation, semua potongan informasi dan sumber daya gabungan sumber daya digabungkan sehingga terbentuk solusi yang tidak mungkin dicapai secara individual. Eh, di poin kelima, kami membahas tentang metodologi penelitian. Maksud saya mereview tentang metodologi penelitian dari paper review tersebut. Di sini kita bisa lihat model yang dipresentasikan dalam paper ini dikembangkan melalui analisis beberapa makalah tentang open innovation. Makalah-makalah tersebut menjelaskan bagaimana open innovation dapat diterapkan di fasilitas penelitian, perusahaan, serta organisasi-organisasi lainnya. Dari studi literatur muncul pola-pola tertentu. Bagaimana open innovation itu terjadi dan tampaknya terhadap suatu organisasi. Ditemukan juga adanya kesenjangan penelitian, karena hingga saat ini model serupa untuk open innovation masih sangat minim atau bisa dikatakan belum ada. Sehingga model dalam paper ini dibuat dengan menggabungkan informasi dari literatur yang ada dengan dan menggabungkan pengetahuan empiris dari tim peneliti. Lalu langkah-langkah yang dijelaskan dalam model ini tidak harus selalu dilakukan secara berurutan. Beberapa langkah dapat diambil secara bersamaan di luar urutan yang disajikan atau bahkan dilewati tergantung pada kondisi yang ada. Jadi ini bisa dicocokkan sesuai dengan kebutuhan. Model-model yang diusulkan bertujuan untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat terjadi selama implementasi open innovation dengan cara yang sangat komprehensif. Yang keenam adalah step by step implementasi dari open innovation tersebut. Di sini kita lihat pada eh, step pertama, eh,
disebutkan di situ interesting in the working with open innovation. Artinya suatu organisasi seperti perusahaan atau dan pusat penelitian harus menunjukkan minat terlebih dahulu dan menyadari manfaat yang bisa didapatkan dari open innovation. Jadi memang di mana-mana interest itu nomor satu ya. Kita harus tahu dulu intensinya apa, poinnya, interestnya apa. Sehingga dengan adanya interest ini, semoga open innovation itu bisa berkembang dan bisa dicari solusinya. Lalu yang kedua adalah pusat penelitian biasanya sudah terhubung dengan berbagai mitra, tetapi harus lebih terintegrasi untuk meningkatkan transfer pengetahuan. Lalu jaringan kolaborasi yang dihasilkan dari open innovation menghasilkan lebih banyak dan lebih baik, baik itu ide, menyediakan sumber daya yang lengkap serta mendukung legitimasi dari suatu proyek. Kolaborasi perlu memperhatikan faktor lebar, yaitu jumlah source luar juga, dan kedalaman, yaitu pemanfaatan source secara efisien. Selanjutnya oleh Mas Yuda, dipersilakan. Baik, untuk step yang kedua, capital for the expenses involved gitu ya. Jadi pendanaan memang ada hal yang sangat penting gitu ya, terutama di perusahaan dan industri yang memang memiliki pusat R&D. Kemudian lembaga penelitian dan universitas itu seringkali memang kekurangan dana ya di mana-mana gitu ya, dalam skema open innovation. Karena itulah dibutuhkan kolaborasi. Beberapa perusahaan seperti contohnya Huawei itu memang sangat mendukung mitra kolaborasi melalui pendanaan agar proses penelitian berjalan lancar. Crowdfunding itu dapat membantu pendanaan proyek-proyek inovasi dan menciptakan kolaborasi lebih lanjut antara si penggagas proyek dan juga para pemberi dana. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga adalah pinpointing projects that will be pursued, ya. Eh, di mana-mana tantangan dalam ilmu proyek itu tentu adanya tujuan yang berbeda-beda gitu ya dalam dari masing-masing mitra. Nah, penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya open innovation umumnya memberikan dampak positif bagi semua mitra. Kepercayaan dan juga komunikasi yang baik di antara para mitra itu memang sangat penting untuk keberhasilan proyek. Dan juga gambar di samping ini menjelaskan bagaimana proses pemilihan proyek dalam kolaborasi antara sebuah perusahaan, universitas, dan juga pusat penelitian gitu ya. Lanjut. Kemudian langkah keempat itu adalah menemukan the right partners gitu ya. Dalam kolaborasi memang sangat penting untuk menemukan mitra yang tepat untuk open innovation. Pencarian mitra dalam open innovation itu bisa dilakukan dengan mencari dukungan untuk proyek yang ada atau mungkin bisa bekerja sama karena tujuan yang sama. Namun memang perbedaan disiplin, jenis organisasi, dan kontribusi itu dapat menimbulkan masalah dalam kolaborasi karena memang ada perbedaan perspektif dan juga pendekatan. Nah, makanya di situ pentingnya penggunaan intermediaris atau perantara. Itu dapat membantu memperluas jaringan, memperbaiki kondisi interaksi, dan juga mempermudah kolaborasi. Kemudian step yang kelima adalah creating a communication channel between partners. Memang komunikasi di mana-mana memang suatu kunci gitu ya dalam open innovation karena mempererat kolaborasi. Melalui komunikasi, para mitra dapat membahas masalah proyek sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu dan juga berjalan dengan lancar. Yang keenam, setelah melakukan komunikasi adalah negosiasi for all pertinent partners. Kolaborasi membutuhkan negosiasi di setiap langkah, terutama perbedaan latar belakang, manajerial, budaya, dan lainnya. Nah, memang negosiasi sangat penting untuk menentukan pembagian tanggung jawab untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan. Pelindungan kekayaan intelektual memang sekarang menjadi isu utama dalam negosiasi gitu ya. Nah, untuk melindungi kekayaan intelektual tersebut, jadi bisa digunakan non-disclosure agreement (NDA), kemudian juga MOU (Memorandum of Understanding), perjanjian hak cipta, lisensi, dan juga paten. Lanjut. Kemudian step yang ketujuh, organizing the partnership. Jadi memang perlu ada platform yang jelas untuk memfasilitasi kerjasama antara mitra gitu ya. Ketika organisasi memutuskan untuk mengadopsi suatu open innovation, memang dibutuhkan beberapa tingkat restrukturisasi. Kemudian yang step yang ke-8, researching the project using open innovation project management. Setiap mitra memang memberikan kontribusi berupa sumber daya dan kalian mereka, baik untuk proyek baru maupun proyek yang sudah ada.
Kemudian step yang kesembilan, evaluation of project outcomes and their adoption gitu ya. Jadi memang di akhir kolaborasi proyek harus dievaluasi gitu ya. Di mana setiap penelitian memiliki potensi menghasilkan false yang positif, yaitu proyek yang tampak berhasil tapi tidak memiliki nilai yang diharapkan, atau bisa menjadi false negatives, proyek yang tampaknya gagal namun sebenarnya memiliki nilai. Nah, manajemen kolaborasi diharapkan mampu untuk menilai hasil proyek dengan benar dan memutuskan langkah selanjutnya. Hasil kolaborasi yang positif mendorong mitra untuk terlibat dalam kolaborasi lebih lanjut di masa depan. Selanjutnya silakan Bu Fitri. Eh, yang ketujuh, kami akan membahas hasil penelitian dan pembahasan dari paper review kami. Di sini kita bisa menentukan beberapa hal, yaitu menyatakan bahwa open innovation terbukti memberikan dampak positif bagi semua mitra yang terlibat. Namun proses beralih dari R&D tertutup ke open innovation bisa menjadi proses yang panjang dan rumit. Kekhawatiran terkait perlindungan kekayaan intelektual seringkali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, untuk keberhasilan kolaborasi, open innovation diperlukan negosiasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Manajemen yang kompeten diperlukan juga untuk menangani perubahan dan risiko. Hal ini yang terkait dengan penerapan open innovation khususnya. Proses ini dapat membutuhkan perubahan besar dalam struktur manajemen perusahaan. Eh, ya lalu ada ketidakpercayaan antara mitra dan juga adanya masalah komunikasi dapat menjadi kendala dalam kolaborasi awal. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang sukses pertama kali dapat mendorong keterbukaan untuk proyek di masa depan. Artinya di sini kita bisa sebut bahwa open innovation adalah proses yang sangat sensitif, di mana setiap tahapannya harus dikelola dengan hati-hati dan kejelian. Jika salah satu langkah gagal, misalnya masalah komunikasi, negosiasi, atau manajemen kekayaan intelektual, dampaknya bisa merusak seluruh proyek, bisa hancur proyeknya, dan ini bisa menghambat kolaborasi di masa depan, atau akhirnya memang terputus di situ dan tidak bisa berlanjut lagi. Lalu di sini kita juga menemukan adanya keunggulan open innovation dari paper review kami. Dari penelitian ini menyoroti beberapa manfaat utama dari open innovation, di antaranya mengurangi waktu dan biaya. Dengan berbagai sumber daya dan infrastruktur antara mitra, inovasi dapat diakselerasi dan biaya pengembangan dapat dikurangi. Lalu ada diversitas perspektif. Kolaborasi dari berbagai pihak meningkatkan kualitas inovasi dengan menggabungkan berbagai sudut pandang dan keahlian. Lalu ada keuntungan sosial. Open innovation juga menciptakan manfaat sosial yang luas melalui open access, open source, kolaborasi global yang memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi dan berbagi hasil penelitian. Lalu tantangan yang dihadapi yaitu tantangan dalam implementasi ini yaitu open innovation juga memiliki beberapa tantangan seperti manajemen kekayaan intelektual itu sendiri. Salah satunya tantangan terbesar adalah melindungi IP yaitu intelektual ini apa tadi intelektual ya untuk melindungi IP Properti. ya terutama dalam menjaga keseimbangan antara berbagi informasi dan melindungi rahasia dagang. Lalu ada masalah koordinasi. Dengan banyaknya mitra dari latar belakang berbeda, koordinasi proyek dapat menjadi kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang cermat. Lalu ada kepercayaan antar mitra. Kepercayaan antar mitra dapat menghambat kolaborasi, terutama jika ada kekhawatiran mengenai kebocoran dan pembagian hasil yang tidak adil. Eh, di sini kami memiliki beberapa studi kasus yang kami bahas yaitu tentang NASA sesuai dengan di paper review. Penulis menyajikan beberapa studi kasus yang menunjukkan keberhasilan implementasi open innovation seperti NASA, di mana NASA telah menggunakan platform sourcing untuk memecahkan berbagai masalah teknis dan ilmiah di mana menghemat biaya dan juga memperluas cakupan penelitian mereka. Lalu ada Huawei.
Huawei memanfaatkan program Open Innovation untuk meningkatkan kemampuan R&D dan menghasilkan perkembangan teknologi yang signifikan. Yang ketiga itu Coca-Cola. Dengan Crystal Dispenser, Coca-Cola menggunakan umpan balik pelanggan untuk menciptakan rasa baru dan mempercepat siklus pengembangan produk. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi yang maupun akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang open innovation dan penerapannya di dunia nyata. Di penelitian pada paper review ini menegaskan bahwa open innovation dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas, penghematan biaya, dan pengembangan produk baru. Namun, organisasi perlu menyadari tantangan-tantangan yang ada dan memastikan adanya perencanaan yang matang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Model langkah demi langkah yang diusulkan dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi organisasi yang ingin menerapkan open open innovation secara efektif. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 9. Saya Fitria Santi dan rekan saya Mas Yuda Prasetya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menitan Bu ya.